untuk Putri Sion bernyanyi. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, Kau telah berkati kami, Kau telah memberi kami, dan Kau telah mendidik kami. Terima kasih Kau telah menyertai kami, Kau telah memberikan nikmat bagi kami, Kau juga telah memberikan nafas kita bagi kami, dan kami bisa nafas dan kami bisa hidup sampai saat ini. Semua karena kasih-Mu, semua karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sangat mengucap syukur pada-Mu. Ya Bapa, dalam hari ini kami akan beribadah kepada-Mu ya Bapa, kiranya ibadah pada hari ini dapat berguna bagi kami dan firman pada hari ini kiranya Kau berkati Bapak Pendeta ya Bapa, memimpin firman Tuhan pada hari ini ya Bapa, kiranya firman Tuhan pada hari ini juga dapat bermanfaat bagi kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, bila Bapak dan bersyukur kami panjatkan dalam nama Bapa, Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, saatnya masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita pada hari ini terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 5 di bawah perikop "Bermatilah Tuhan dan taatilah Dia." Kita membaca bersama di Yesus. Ada kita membaca selainnya Mazmur 95 ayat yang pertama sampai yang kelima di bawah perikop "Bermatilah Tuhan dan taatilah Dia." Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian masyukur. sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala alam. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang mendirikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuk. Demikianlah Mazmur Pujian. Sebelum kita masuk dalam firman,
Adik-adik teruna yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Mari kita siapkan terlebih dahulu firman yang akan kita baca bersama berdasarkan kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat ke-10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Kita akan berdoa sebelum membaca, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap disapa melalui firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya firman ini kami mengerti dan kami pahami dengan baik dan benar. Amin. Firman Tuhan demikian. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon akan diberikan kepadanya, semarak, Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah yang gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Itulah firman Tuhan yang telah kita baca bersama, adik-adik yang diberkati Tuhan. Terpujilah Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sudah hampir 1 tahun, kira-kira begitu ya, kita mengalami musibah, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Musibah itu ya dengan munculnya virus corona yang adik-adik pasti sudah tahu, dimulai dari negeri Cina, lalu tersebar ke benua Afrika, Eropa, Asia, Australia, bahkan di semua negara sekarang sudah terpapar virus corona. Sudah banyak korban meninggal dunia karena virus corona. Bahkan dokter pun wafat karena virus corona. Pejabat wafat karena virus corona. Orang biasa ya lebih banyak lagi yang terpapar dan wafat karena virus corona. Dan masih banyak sekarang yang dirawat di rumah-rumah sakit. Bahkan kalau adik-adik mendengar berita,
saat ini di Surabaya khususnya ya, peningkatan yang luar biasa dari mereka yang terpapar atau mereka yang tertular virus corona, sehingga rumah-rumah sakit menjadi kewalahan menampung mereka yang ingin dirawat, bahkan sudah tidak cukup untuk merawat mereka. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, virus corona ini dampaknya bukan hanya soal kesehatan, dampaknya juga soal sosial, ekonomi. Kita tahu ya adik-adik ya, gara-gara virus corona, adik-adik banyak pekerja di PHK, dirumahkan, adik-adik ya, baik karyawannya yang terpapar atau memang usahanya yang menurun karena orang takut, adik-adik. Belum lagi dampaknya secara sosial kemasyarakatan. Nah, adik-adik kan sudah alami, kita disarankan untuk tidak keluar kalau tidak ada kepentingan. Artinya lebih baik di rumah saja. Kita belajar di rumah, yang bekerja di rumah, semua aktivitas diusahakan di rumah. Ya, juga dalam pendidikan ya, adik-adik juga alami ya. Mungkin selama ini zaman Pak Pendeta lulus sekolah tidak pernah alami ini, orang tua kalian juga tidak pernah alami ini. Tapi adik-adik alami. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, adik-adik, bahwa virus corona ini dampaknya luar biasa. Nah, secara psikologi, secara kejiwaan ya adik-adik ya, ada yang sangat-sangat takut adik-adik. Ya tadi Pak Pendeta sudah katakan, ada yang tertular kalau imunnya tidak kuat dia bisa wafat, dia bisa meninggal dunia. Jadi ada orang yang sangat takut adik-adik. Dia takut bersentuhan, dia takut keluar rumah dan sebagainya, dan itu memang baik, memberi kita kewaspadaan. Tetapi takut ini kalau tidak diatasi dan tidak dikendalikan, ini sangat berbahaya bagi perkembangan kejiwaan kita. Ya, kita menjadi orang yang ya, berlebihan dalam ketakutan sehingga tidak sehat, justru buat kesehatan kita. Gitu, ya. Nah, dalam situasi seperti ini, orang lalu bertanya, kapan ya semua ini akan berakhir? Pasti semua umat manusia sekarang berharap bahwa virus corona ini cepat berakhir dan kita kembali pada kehidupan yang seperti dulu. Ya, manusia sudah berupaya semaksimal mungkin, dan akhir-akhir ini ya ada kabar gembira juga adik-adik ya, bahwa vaksin sudah ditemukan di beberapa negara, bahkan bangsa Indonesia sudah membelinya beberapa juta yang sudah datang, dan nanti mungkin kita semua adik-adik akan divaksin khusus untuk penangkal virus corona. Kita doakan supaya semuanya itu berjalan dengan baik. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi ini secara iman? Bagaimana kita menyikapi semua ini secara iman? Kita harus percaya bahwa kuasa Allah kita, adik-adik ya, kuasa Allah kita lebih besar, lebih dahsyat dari virus corona. Jadi kita harus percaya bahwa kuasa Allah kita itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari virus corona. Nah, kalau keyakinan ini kita miliki, adik-adik ya, keyakinan ini kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, bahkan jiwa kita, maka kita punya keyakinan. Dalam keyakinan itu akan melahirkan pengharapan bahwa Tuhan yang telah menebus dosa kita ini, yang telah memilih kita menjadi umatnya, adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan umatnya, adik-adik dan Pak Pendeta, terus dalam ketakutan atau terus ada dalam ancaman dari virus corona ini. Dan itu bukan hal yang mustahil. Bagi kita orang percaya, Tuhan bisa melindungi kita dan menjaga kita. Itu juga yang sedang dialami sama dengan bangsa Israel dan orang-orang Yehuda yang saat itu sebenarnya sudah putus asa, adik-adik, di mana mereka itu sebagai bangsa yang dijajah, ya, orang-orang yang dijajah, mereka hidupnya sangat menderita. Padahal penderitaan mereka itu sebenarnya diakibatkan karena dosa-dosa mereka. Mereka tidak hidup di dalam Tuhan, mereka membelakangi Tuhan. Akhirnya Tuhan
marah dan Tuhan hukum mereka. Nah, tetapi penghukuman itu bukan berarti Allah ingin membinasakan mereka, tapi penghukuman itu sebagai alat atau sebagai cara di mana Tuhan akan mengajar mereka, supaya melalui pengajaran itu, melalui cara Tuhan itu mereka disadarkan bahwa mereka itu sesungguhnya adalah umat Tuhan yang harusnya setia kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah ketidakpastian, Tuhan berbicara kepada Yesaya memberikan kabar sukacita yang tadi sudah kita baca. Ya, padang gurun dan padang kering akan berkilang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Nah, bayangkan adik-adik, padang gurun tempat yang kering, tempat yang tandus, yang manusia tidak mau hidup di sana karena tidak ada tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Tapi kata Tuhan, padang gurun dan padang kering itu justru akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai, bahkan di situ dikatakan akan berbunga. Nah, lalu seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai, ya, bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Jadi Tuhan akan merubah suasana yang tandus, yang kering, yang menggambarkan penderitaan, kesusahan, ketakutan, kengerian itu dirubah oleh Tuhan menjadi tempat di mana padang gurun itu menjadi tempat di mana bunga mawar akan bertumbuh. Nah, bunga mawar enak dilihat, senol baunya, bahkan di situ dikatakan bahwa kemuliaan Libanon, kebesaran Libanon akan diberikan kepada mereka. Nah, disinilah mau menyatakan bahwa Allah ketika Dia hadir, Allah ketika Dia datang, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasanya melebihi apapun juga. Bangsa-bangsa asing yang mengalahkan mereka, yang membuat mereka menderita, akan Tuhan hancurkan. Bahkan kemudian Tuhan meminta mereka, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, jadi setelah mendengar berita sukacita itu, apa yang harus dikerjakan umat? Kata Tuhan melalui Yesaya, kuatkan tanganmu yang lemah itu, teguhkan lututmu yang goyah. Nah, lalu katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hati. Nah, mendengar bahwa Tuhan akan datang merubah segala sesuatu, mereka harus kuat, mereka harus kokoh, mereka tidak boleh tawar hati, karena Tuhan yang akan menolong mereka. Nah, dampak dari Tuhan menolong mereka, adik-adik bisa baca dari ayat 5 sampai 10. Pada waktu itu mata orang buta akan celik, telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan lompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dampak dari pekerjaan Tuhan. Nah, lalu apa kaitannya dengan kita saat ini? Nah, tadi di awal Pak Pendeta katakan karena virus Corona ini ya adik-adik ya, banyak orang menjadi takut, bahkan putus asa. Nah, tidak yakin bahwa Tuhan menolong mereka. Nah, melalui firman ini kita diingatkan, Tuhan kita mampu, Tuhan kita bisa, asal kita yakin bahwa Tuhan itu, Tuhan kita yang baik itu, Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Dan Tuhan yang mampu itu, ya, Tuhan yang bisa itu, Tuhan yang akan berbuat untuk kita. Dia tidak tinggalkan kita. Karena itu tugas adik-adik dan Pak Pendeta adalah kita harus menguatkan hati kita. Kita harus mengokohkan hati kita supaya tangan kita jangan lemah, kaki kita jangan goyah, hati kita jangan tawar. Jadi kita harus mengokohkan hati kita, iman kita. Nah, dengan demikian adik-adik kita akan melihat pada saatnya nanti Tuhan akan membebaskan kita dari semuanya ini. Nah, dengan demikian adik-adik yang dikasih Tuhan, berarti dengan demikian berarti kita harus hidup dalam sukacita Tuhan. Kita harus hidup dalam damai sejahtera Tuhan, karena Tuhan kita hadir untuk adik-adik dan Pak Pendeta.
Jangan kita takut menghadapi virus yang sedang melanda kehidupan dunia saat ini. Tapi waspada adik-adik ya, memang kita harus waspada terhadap virus ini, karena virus ini tidak kelihatan kan. Jadi kita mesti waspada. Adik-adik sudah tahu kan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu tindakan protokol kesehatan, kehati-hatian. Tapi jangan takut sama virus ini, takut sama Tuhan yang punya hidup kita ya. Jadi ya, kalau Tuhan hadir, segala sesuatu pasti dapat diatasi. Selamat menyongsong Natal, adik-adik diberkati Tuhan. Amin. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan KRM 119, Suara Yesus Ku Dengar. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang perkasa, yang ajaib dan luar biasa, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa tidak ada satupun kekuatan di bawah kolong langit ini, di atas muka bumi ini yang menandingi kuasa Tuhan. Virus corona boleh tersebar ke seluruh negara, bahkan seluruh pelosok di bumi ini. Tetapi kuasa Tuhan lebih hebat dan luar biasa dari virus corona. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami memiliki sukacita dan damai sejahtera, karena hidup kami tidak berjalan sendiri. Ada kuasa Tuhan yang mampu merubah gurun pasir, gurun yang tandus menjadi tempat di mana bunga mawar dapat tumbuh, mekar dan berbunga dengan cantik dan indah. Hal ini menyatakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, kiranya hamba bersama anak-anak teruna-Mu, bahkan semua orang percaya, boleh meyakini bahwa kami dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dengan keyakinan itulah kami tetap beraktivitas walaupun dengan tanggung jawab melakukan protokol kesehatan. Kami membatasi diri untuk hal-hal yang penting baru kami keluar rumah, dan kami juga harus mengikuti protokol kesehatan agar kami boleh menjadi bagian dari program pemerintah untuk memutus mata rantai dari penularan virus corona. Bapa di surga, saat ini kami Persekutuan Turunan GPB Bukit Kasih, karena dampak daripada virus corona, kami harus melakukan ibadah secara daring atau online. Tentu hal ini menyikapi dari pandemi virus corona, tetapi virus corona tidak bisa menghalangi firman-Mu tetap diberitakan, walaupun kami memberitakan saat ini secara daring. Kiranya dengan ibadah secara daring, iman anak-anak teruna-Mu tetap terjaga, tetap bertumbuh dengan baik, untuk kami terus hidup di dalam Tuhan. Berkati anak-anak teruna yang saat ini mungkin masih ada di rumah-rumah dan sangat terbatas. Kiranya mereka juga dapat bertumbuh dengan baik, mengikuti perkembangan dunia pendidikan dengan mandiri, dan mereka tetap menjadi anak tekun rajin, anak yang pandai, anak yang pintar, tapi juga menjadi anak yang bertumbuh dalam iman di dalam Tuhan. Sekalipun saat ini ibadah kami masih bersifat daring atau kami mendengarkannya melalui sarana internet ya Tuhan. Begitu juga para pelayan-Mu, Tuhan berkati untuk mereka tetap setia pada tugas tanggung jawab pelayanan yang saat ini menjadi tanggung jawab mereka di tengah-tengah situasi pandemi virus corona. Tuhan juga berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dan kemampuan
kemampuan untuk para pelayan. Sebentar lagi kami juga akan mengingat dan merayakan peristiwa Natal. Tuhan berkati kiranya Natal tahun ini tetap memberi sukacita, damai sejahtera bagi kami, anak-anak Tuhan. Sehingga melalui Natal ini kami diingatkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus membebaskan kami dari akibat daripada dosa. Berkati akan bangsa dan negara kami yang sedang berupaya mengatasinya dengan satgas yang ada dari pusat sampai ke daerah. Kiranya sebagai rakyat kami mendukung upaya program pemerintah agar penyebaran virus corona dapat kami batasi, bahkan dapat kami putus sehingga virus ini cepat berlalu ya Tuhan. Berkati juga akan seluruh pekerja kesehatan baik dokter, perawat dan relawan agar mereka dijaga, dilindungi dan diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk GPI Bukit Kasih. Tuhan berkati agar kami tetap bersekutu, tetap melayani, tetap bersaksi di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan. Bahkan semua program tetap kami jalani walaupun dalam bentuk yang sedikit agak berbeda. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita memasuki persembahan. Mari kita menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Jemaat 302, Kubik Persembahan. Oke, kita akan masuk warta PT. Udah lama kita nggak warta PT ya? Ya ampun. Kalian ada pengumuman? Kabar buruknya dulu kan? Udah buruk semua kabar. Oh ya, oke. Tapi agak sedih. Jadi kita, seperti yang tadi kita bilangin, ini adalah ibadah terakhir kita di tahun 2020. Mulai 2020, nggak usah bersedih. Kita akan ketemu lagi di 2021 Januari, bulan Januari pastinya, dengan kakak yang sama, dengan anggota yang ini aja, dengan semangat yang luar biasa. tapi dengan semangat yang baru lah Pak. Yes, semangat yang luar biasa. Ibadah kita mungkin tanggal 13 Januari dimulai lagi, cuman pemberitahuannya lagi nanti Akan menyusul. Terus berita yang sangat bahagia, kita akan mengadakan ibadah kakak gabungan bersama kakak GPI. Dan itu akan diadakan pada tanggal 10 Januari. Tapi ingat adik-adik, kuotanya terbatas. Jadi stay tune di grup PT. Yang mau daftar segera daftar, dan jangan lupa izin dari orang tua. Wajib harus. Nanti kalau kita bisa buatin surat buat adik-adik. Dan ingat, izinnya apa? Ibadah Natal, bukan ke izinnya ibadah Natal tapi nggak
kesempatan hari ini, kakak undang adik-adik berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu. Oke, adik-adiknya untuk menutup ibadah tahun 2020 ini, mari kita menyanyi di Ibu Jemaat Sedang Muda judul Suara Mengukur. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tiba saatnya ibadah ini akan berakhir, tetapi persekutuan kita dengan Tuhan akan berlangsung dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Karena itu lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar, dan jadilah firman yang dapat dilihat, didengar oleh banyak orang, sehingga melalui firman yang nyata melalui perilaku kita, nama Tuhan kita boleh dimuliakan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera datang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus memberkati adik-adik sekalian dari sekarang sampai kekal selama-lamanya.